Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin salah satu film yang sebenarnya udah gue tungguin sih dari tahun lalu. Tapi entah kenapa karena satu dan lain hal gue skip dan baru nonton kemarin, yaitu Sisu. Yes, ini adalah film yang baru aja tayang di Catch Play. For your info, film-film soal membunuh para Nazi dengan cara nyeleneh di film itu udah sering dilakukan ya. Dan gue tuh selalu menikmati. Ya tentu saja yang pertama contohnya Inglourious Bastard gitu kan. Itu nyeleneh banget kan. Terus ada Overlord ketika Nazi jadi monster. Chase, how do you feel? I feel really good. Holy Christ. What are you doing to me? Terus ada Kung Fury, lu cobain dah nonton Kung Fury. Adolf Hitler, aka Kung Fuhrer. Hitler. He's the worst criminal of all time. I need to kill him. Bahkan ya ada satu film soal Nazi yang benar-benar out of the box banget, judulnya Iron Sky. Apa yang terjadi ketika Nazi ternyata tidak kalah dan melarikan diri ke bulan, dan mereka akhirnya balas dendam balik lagi ke bumi. Now my question is, what do y'all plan to do about it? Because we just happen to have a little something up our own sleeve. All presidents who start a war in their first term get reelected. Und wegen alle diese Untermenschen von der Erdkarte. Dan menariknya adalah Iron Sky adalah film dari Finlandia yang juga jadi negara produksi film Sisu ini. Dan ya gak heran sih, banyak ide-ide nyeleneh soal Nazi kali ya dari Finlandia. Ceritanya juga sangat simple, straight to the point, langsung aja. Ini tuh cerita tentang seorang veteran perang gitu ya, komandan ceritanya yang udah gak perang lagi ketika Perang Dunia II udah mau berakhir gitu kan. Dan dia ini lagi nyari emas, tapi setelah nemu emas yang banyak itu, tanpa sengaja dia harus pas-pasan sama tentara Nazi yang lagi mau pulang ya, karena udah kalah perang gitu. Tapi dari situ ya udah seperti yang disajikan di trailernya lah, kita udah tahu semua ya, si komandan yang tidak bisa bicara ini atau yang tidak ingin bicara ini gitu ya, kan nanti dia bakal ngomong sih terakhir banget ya, akhirnya harus melawan semua tentara Nazi gila ini gitu ya. Salut sih, karena mereka pakai judul Sisu gitu ya, yang sebenarnya bisa diinterpretasikan seliar ini gitu kan. Kalau di filmnya disebutin Sisu itu sebuah determinasi gitu, sebuah semangat ketika sudah tidak ada harapan gitu. Tapi di film ini tuh berhasil ditranslate dengan lebih liar lagi gitu. Si komandan Atami ini namanya, dia benar-benar bertarung sampai titik darah penghabisan gitu dengan semangatnya yang tidak habis. Karena nanti di situ ada dialog gitu ya dari karakter para wanita yang disandra sama orang-orang Nazi ini gitu. Kalau dia itu bukannya immortal, bukannya nggak bisa mati, tapi dia itu menolak mati. Anjing, itu emang bener-bener keren sih. Ya sekilas juga vibes film ini kayak John Wick ya, karena kita ngeliatin sekumpulan orang jahat gitu, nggak sengaja mengganggu orang yang kelihatan biasa-biasa aja tapi ternyata beringas. Itu kan John Wick banget tuh ya. Kalau John Wick itu ngomongin soal anjing, di sini pun ada anjing ya, yang sayangnya tidak jadi korban. Coba kalau jadi korban, makin gila lagi kayaknya si komandan Atami ini ya. Dan gue juga di sini suka banget sama estetik filmnya ya, karena dikemasnya tuh kayak film-film western gitu kan. Mainannya tuh di padang yang luas gitu kan, landscape yang luas, sepi, banyak angin, banyak pasir gitu kan. Cuman ini tuh pemandangannya ditambah dengan korban-korban dari tentara Nazi ini gitu kan, jadi lebih grim gitu, lebih dark. Terus filmnya juga dibagi beberapa chapter kalau nggak salah ya, kayak ada 6 gitu ya, 6 chapter atau 5 chapter, gue lupa, tapi kurang lebih itu kayak sekitar 15 menitan tiap chapter. Dan itu menarik sih, itu juga benar-benar estetik film western, atau mungkin orang lebih kenal estetik film-film Quentin Tarantino ya, yang sering make chapter-chapter kayak gitu kan. Dan karena settingnya yang menurut gue minimalis gitu, jadi kita bisa fokus sama actionnya yang emang benar-benar over the top. Nah itu yang gue salut dari film ini gitu, dia tetap menjanjikan seperti yang dilihatin di trailernya ya, bener-bener aksi-aksinya tuh over the top dan ya brutal aja gitu. Tiap chapter selalu ada adegan kematian yang bangsat, dan itu semua bisa dideliver sama aktornya ini ya, si yang jadi Atami ini gitu, dengan cara yang paling elegan gitu. Udah tua tapi ganas gitu, dan itu tuh benar-benar meyakinkan gitu kalau dia ini adalah seorang veteran, udah membunuh orang Rusia 300 biji
pokoknya bangsat lah. Pokoknya ini legenda-legenda soal si Atam ini tuh kayak di lebih-lebihin anjir. Tapi ya itu dia, mungkin konsepnya emang over the top gitu, dan gue salut mereka tetap setia gitu dengan konsep over the top ini. Tapi ya udah, selain itu ya film ini emang tidak menawarkan apa-apa lagi ya, karena seperti yang gue bilang tadi, film ini tuh straight to the point gitu. Lu nyari film orang ngebantai Nazi dengan aksi-aksinya yang bener-bener over the top, ya lu bakal dapetin di film Sisu ini. Jadi nggak usah nyari hal-hal yang terlalu dalam gitu ya dari film ini, karena emang film ini tuh intinya tentang balas dendam dan mengumpulkan emas, udah itu aja. Nggak usah mikir aneh-aneh, kita nikmatin aja gitu setiap aksi-aksi yang dilakukan si Komandan Atam ini gitu dalam menghancurkan para Nazi-Nazi itu, karena itu seru gitu. Ada yang pakai ranjau darat lah, ada yang pakai senjata lah, ada yang pakai pacul lah, apa itu, cangkul buat nambang emas lah, banyak macemnya guys, dan itu gue suka sih. Pokoknya silahkan cobain aja nonton Sisu ini gitu ya, tapi kalian gak usah ngomel-ngomel lah kalau nanti bilang gila nih orang gak mati-mati udah jatuh dari pesawat, udah digantung, udah gak usah ngomel-ngomel guys, karena ini intinya adalah soal Sisu alias semangat hidup. Ketika sudah tidak ada harapan lagi, inilah semangat sebenarnya gitu ya. Terserah si filmmakernya mau menerjemahkannya kayak gimana pun gitu, gue tetap menikmatinya sih sebagai film gitu, gak masalah buat gue ya, karena emang tujuannya dari awal emang seperti itu gitu. Jadi kalau mau gue kasih skor ya 7,5 lah ya, karena ini emang film action yang simple dan sesuai yang ditawarkan trailernya ya. Lu bakal dapet adegan-adegan action yang over the top, ultra violence dan lain-lain, semuanya ada di film ini. Jadi kalau kalian suka film-film model gitu ya pasti harus nonton Sisu sih. Silahkan nonton aja ya, ada di Catch Play. Komen juga menurut kalian gimana filmnya gitu, apakah ini film membantai Nazi yang paling seru tahun ini atau tahun lalu gitu ya, apa ada lagi film-film soal membantai Nazi yang kreatif, yang nyeleneh selain film-film yang tadi gue sebutin di awal. Silahkan komen di bawah, siapa tahu gue jadi pengen nonton juga. Seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Cinecrip ya di medsosnya. Kalian juga bisa dukung Cinecrip di Saweria, linknya ada di bawah, atau pakai super thanks ada juga. Baiklah kalau gitu, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.